Selamat pagi anak-anakku semuanya di rumah. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya nak. Tetap semangat walaupun dalam PJJ. Amin. Ya, hari ini kita akan lanjut pelajaran kita dengan tema 8 PPKN Praja Muda Karana. Subtema 1, 2, 3, dan 4. Nah, anak-anak, memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Coba kamu perhatikan gambar di samping ini ya. Lihat gambarnya. Banyaknya bulu pada leher burung Garuda Pancasila berjumlah 45 helai. Dan bulu ekornya ada 8 helai. Dan 17 helai bulu pada masing-masing sayapnya. Lihat ya nak, gambar Bhinneka Tunggal Ika ada di kakinya. Nah, anak-anak, Garuda Pancasila merupakan lambang negara kesatuan Republik Indonesia. Lambang tersebut harus dijaga sebagai tanda kehormatan negara. Pemasangan lambang negara harus mengikuti peraturan. Selain dipasang di kelas, lambang negara juga digunakan di gedung, perkantoran, untuk paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah. Salah satu janji dalam Dasa Dharma Pramuka adalah menjadi patriot yang sopan dan kesatria. Patriot artinya memiliki keberanian, semangat pantang menyerah, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sikap sopan adalah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan dengan sesama. Tahukah kamu siapakah Bapak Pramuka Indonesia? Anak-anak, Bapak Pramuka Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beliau merupakan Raja Kesultanan Yogyakarta dan sekaligus Gubernur Yogyakarta, dan juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Pernah juga memegang jabatan Ketua Kuarter Nasional Gerakan Pramuka. Nah, gambar pramuka beberapa daerah di Indonesia berbeda-beda, akan tetapi tujuannya tetap sama halnya dengan bangsa Indonesia. Di sekolah kita memiliki banyak teman yang juga berbeda-beda, misalnya daerah asalnya, agamanya, kegemarannya, makanan kesukaannya, warna kesukaannya, dan sebagainya. Perbedaan adalah pemersatu, maka hendaknya kita tidak membeda-bedakan dalam pertemanan dan saling menjalin kerjasama. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Agustus itu adalah bulan 8 ya anak ya. 1945. Jadi dibaca 17 Agustus tahun 1945. Dalam angka 17-8-1945. Burung Garuda dengan sayap yang mengembang siap terbang ke angkasa melambangkan dinamika dan semangat untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara. Musyawarah merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila, yaitu sila keempat Pancasila yang dilambangkan dengan kepala banteng. Pada sila pertama Pancasila dengan lambang bintang terdapat pada bagian tengah perisai. Bintang adalah sebagai sebuah cahaya, seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Kerjasama, toleransi, dan empati. Kerjasama merupakan salah satu pengamalan sila ketiga Pancasila dengan lambang pohon beringin yang merupakan pohon besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawahnya. Seperti halnya semua rakyat Indonesia bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Lambang sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas yang merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama
untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima ini. Sikap toleransi berarti sikap yang rela menerima dan menghargai perbedaan dengan orang atau kelompok lain. Empati adalah sikap yang secara ikhlas mau merasakan pikiran dan perasaan orang lain. Keberagaman kebudayaan adalah suatu kekayaan negara yang sangat berharga. Perbedaan bukanlah sesuatu yang harus kita tonjolkan, karena kita semua sebenarnya adalah sama, yaitu sama-sama makhluk Tuhan. Perbedaan hanyalah suatu rasa untuk menunjukkan keberadaan kita di dunia ini. Janganlah suatu perbedaan membuat kita semakin jauh dan bahkan terpecah belah. Indonesia kaya akan keberagaman. Wilayah Indonesia terdiri atas dataran tinggi dan dataran rendah. Di dataran tinggi kita bisa menjumpai gunung-gunung dan bukit yang hijau. Sedangkan di dataran rendah suhunya lebih panas. Daerah pantai juga termasuk dataran rendah. Orang-orang di sekitar pantai kebanyakan bekerja sebagai nelayan. Perbedaan di Indonesia juga disebabkan oleh perbedaan adat. Misalnya, orang Jawa menggunakan bahasa Jawa, sedangkan orang Batak menggunakan bahasa Batak dan memakai ulos. Orang Sumatera Barat memiliki rumah gadang, sedangkan orang Papua memiliki rumah honai dan sebagainya. Keberagaman agama. Nah, sebelumnya kamu boleh lihat gambar di samping ini. Masjid adalah untuk agama Islam. Sedangkan gereja adalah untuk agama apa? Orang Kristen dan Katolik. Ada vihara, ada kelenteng, ada pura dan sebagainya. Nah, setiap agama memiliki tempat ibadahnya masing-masing. Keberagaman agama adalah salah satu keberagaman Indonesia. Indonesia mempunyai 6 agama resmi, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki cara ibadah dan hari raya masing-masing. Dalam keberagaman agama, kita harus tetap rukun dan saling menghormati. Keberagaman suku. Indonesia mempunyai keberagaman suku. Setiap suku bangsa memiliki kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan lainnya. Kebudayaan itu terlihat dalam tradisi adat, pakaian adatnya, rumah adatnya, lagu daerahnya, tarian daerahnya, bahasa daerahnya, dan seni rupa daerahnya. Setiap wujud kebudayaan adalah kekayaan daerah dan kekayaan negara. Kebudayaan harus dilestarikan agar tidak punah. Nah, anak-anak, sampai di sini pelajaran kita PPKN mengenai tema 8, Praja Muda Karanang, subtema 1, 2, 3, dan 4. Jangan lupa ditonton kembali dan jangan lupa buat rangkuman. Tulis rangkuman dari hasil video ini. Tetap tonton videonya, jangan lupa subscribe-nya ya nak ya. Bikin rangkuman dan besok dikumpulkan. Nah, sekian dan terima kasih.